Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di video kali ini saya akan membahas materi kimia tentang asam dan basa. Sebelum lanjut di videonya, saya akan memperkenalkan diri ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Saputra dari kelas 11 IPA 3 absen 18 SMAN Negeri 4 Jember. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama yaitu teori asam dan basa, yang kedua cara menentukan pH berdasarkan indikator, dan yang terakhir cara menentukan pH pada asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Yang pertama, teori asam dan basa. Teori asam basa menurut Arrhenius. Kimiawan asal Swedia bernama Svante Arrhenius merupakan pencetus pertama teori asam basa. Arrhenius mencetuskan teori asam basa pada tahun 1884. Asam adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air akan memberikan ion hidrogen atau H+ dalam suatu larutan. Contoh, HCl menjadi H+ plus Cl. Dan juga ada CH3COOH menjadi CH3COO- plus H+. Basa adalah senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air akan memberikan ion hidroksida atau OH- dalam satu larutan. Contoh, NaOH menjadi Na plus OH-. NH4OH menjadi NH4 plus OH-. Dapat disimpulkan bahwa teori Arrhenius ini menyatakan bahwa senyawa asam merupakan senyawa yang dapat melepaskan ion H+ atau ion hidronium H3+ apabila dilarutkan dalam air, sedangkan senyawa basa adalah senyawa yang melepaskan ion OH- jika dilarutkan dalam air. Selanjutnya ada teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Teori asam basa versi Bronsted-Lowry ini pertama kali dicetuskan pada 1923 oleh ahli kimia asal Denmark bernama Jean Bronsted dan ahli kimia asal Inggris, T.M. Lowry. Asam adalah spesies yang dapat memberikan proton atau donor proton yang disebut H+. Basa adalah spesies yang dapat menerima proton atau akseptor proton atau H+. Berikut beberapa contoh dari reaksi asam basa dengan pelarut lain selain air pada fase gas. Salah satu contohnya adalah reaksi yang terjadi antara HCl dan NH3. HCl plus NH3 menjadi Cl- plus NH4+. Pada contoh di atas, dapat dilihat bahwa reaksi asam basa Bronsted-Lowry ada dua pasangan asam basa. Pasangan pertama dalam contoh tersebut adalah pasangan antara asam dengan basa konjugasi merupakan spesies yang tersisa ketika proton dipindahkan ke senyawa asam. Sedangkan pasangan kedua merupakan pasangan yang terjadi antar basa dengan asam konjugasi yaitu akibat ditambahan proton ke senyawa basa. Dan yang terakhir ada teori asam basa menurut Lewis. Teori asam basa ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1923 oleh Gilbert Newton Lewis, yaitu seorang ahli kimia yang berasal dari UC Berkeley dengan mengusulkan teori alternatif agar lebih mudah dalam menggambarkan senyawa asam dan basa. Teori asam basa Lewis ini memiliki pandangan bahwa asam dan basa merupakan senyawa yang memiliki struktur serta ikatan. Asam adalah spesies yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron atau akseptor elektron. Basa adalah spesies yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron atau donor elektron. Agar lebih lanjut, berikut contoh dari reaksi yang terjadi antara BF3 dan NCH3. Kita lihat di gambar ini ya teman-teman. Kalau sudah, berdasarkan teori asam basa Lewis, maka BF3 adalah asam karena BF3 mampu menerima sepasang elektron. Sementara itu NH3 adalah senyawa basa karena dapat menyumbangkan sepasang elektron. Selanjutnya ada cara menentukan berdasarkan pH indikator. Yang pertama pada kertas lakmus. Indikator buatan asam basa yang pertama adalah kertas lakmus. Indikator ini yang paling banyak digunakan di laboratorium karena praktis dan harganya cukup murah. Ada dua jenis kertas lakmus yaitu bisa kamu jumpai, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Senyawa yang ingin diidentifikasi sifatnya akan diteteskan ke dalam kertas lakmus atau kertas lakmus yang dicelupkan ke dalam senyawa.
Nantinya kertas lakmus akan berubah warna menjadi biru atau merah sesuai dengan sifat larutan. Contohnya yaitu pada gambar ini ya teman-teman, yaitu larutan asam, lakmus merahnya yaitu tetap merah dan lakmus biru berubah menjadi merah. Lanjut yang kedua ada indikator alami. Selain menggunakan kertas lakmus, untuk melihat sifat zat asam, basa, atau netral juga bisa menggunakan berbagai jenis tanaman, teman-teman. Indikator asam basa dari tanaman ini disebut indikator alami, seperti indikator alami asam basa dari kunyit atau indikator alami asam basa dari wortel. Tidak semua tanaman bisa dijadikan indikator alami asam basa. Salah satu syarat tanaman bisa dijadikan indikator alami asam basa adalah adanya perubahan warna apabila ekstranya diteteskan larutan asam atau basa. Yaitu contohnya ya yang pertama ya seperti kunyit dan wortel. Untuk mengetahui hal tersebut, banyak penelitian yang menggunakan beberapa tanaman ditulis dalam indikator alami asam basa jurnal. Seperti contohnya jurnal berjudul Indikator Asam Basa dari Bunga Dadap Merah. Astrina Crystal Gall L. Terbitlah University of Tadulako Palu. Contoh pada indikator alami, yaitu pada gambar di samping ya, seperti ekstra tanaman kubis merah. Warna aslinya itu ungu atau merah lembayung. Perubahan warna dalam larutan asamnya yaitu merah muda, dan perubahan warna dalam larutan basa yaitu hijau. Dan juga saya mengambil contoh bunga mawar. Warna aslinya yaitu merah muda, perubahan warna dalam larutan asamnya itu merah muda, dan perubahan warna dalam larutan basa yaitu hijau. Lanjut, yang ketiga ada larutan asam dan basa. Indikator larutan asam basa adalah indikator asam basa lainnya yang dipakai untuk mengetahui sifat asam basa sebuah senyawa. Indikator larutan asam basa yang paling banyak digunakan adalah larutan indikator, phenolphthalein atau PP, metal merah atau MM, metil hingga atau MAU, dan brown thymal blue atau BTB. Contohnya yaitu pada gambar di samping, yaitu kurang dari 3. Keterangannya yaitu asam kuat dan warnanya yaitu warna merah. Dan juga ada rentang pH 3-6, keterangannya asam lemah, warnanya yaitu jingga atau kuning. Rentang pH 7, keterangannya netral, warnanya hijau. Rentangan pH 8-11, keterangan basa lemah dan warnanya biru. Dan yang terakhir, ada rentang pH lebih dari 11, keterangannya basa kuat, warnanya yaitu ungu atau violet. Lanjut, yang keempat ada pH meter. pH meter juga dapat dijadikan sebagai alat pengukur pH untuk menunjukkan sifat asam basa sebuah larutan dengan cepat. Indikator pH asam basa ini bisa dipakai untuk indikator titrasi asam basa. Di dalam pH meter terdapat elektroda yang apabila dicelupkan dalam sebuah larutan asam basa akan muncul nilai pH-nya. Menentukan nilai pH dari pH meter cukup mudah, bisa dilihat secara langsung karena adanya angka yang muncul di layar digital pH meter tersebut. Pada contoh pH meter ada di sampingnya teman-teman. Jika sudah dilihat, kita lanjut ke 5 yaitu indikator universal. Selanjutnya adalah indikator universal. Asam basa terdiri dari berbagai warna untuk tiap-tiap pH, mulai dari pH 1 sampai 14. Indikator universal tersebut merupakan larutan sebuah kertas dalam paket indikator universal asam basa. Selalu dilengkapi dengan warna standar untuk pH 1 sampai 14. Cara menggunakan indikator universal adalah dengan dicelupkan kertas indikator universal ke larutan yang ingin diteliti atau diketahui nilai pH-nya. Kemudian tinggal menunggu perubahan warna yang terjadi pada kertas dan membandingkan dengan warna standar pada indikator universal asam basa untuk menentukan pH-nya. Contoh indikator universal yaitu ada timbal biru, warna pada pH rendahnya yaitu merah. Rentang pH transisinya 1,2 sampai 2,8. Warna pada pH tinggi yaitu kuning. Dan saya mengambil contoh metil merah. Warna pada pH rendahnya yaitu merah, rentang pH transisinya 4,4 sampai 6,2, warna pada pH tingginya yaitu kuning. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada indikator tunggal. Indikator tunggal yaitu indikator yang berfungsi untuk mengetahui sifat larutan, asam atau basa. Hanya sebatas itu, tanpa bisa memastikan pH atau derajat keasamannya. Indikator tunggal hanya dapat membedakan larutan bersifat asam atau basa, tetapi tidak dapat mengetahui harga pH dan pOH.
Termasuk indikator tunggal adalah lakmus biru, lakmus merah, phenolphthalein, metil jingga, metil merah, dan brom-timol biru. Contoh pada indikator tunggal yaitu kertas lakmus atau larutan indikator, yaitu lakmus biru, lakmus merah. Warna dalam larutan asam merah dan lakmus merah yaitu merah. Basa, lakmus biru, biru, lakmus merah, biru. Trayek pH-nya lakmus biru yaitu 0-7, kalau lakmus merah trayek pH-nya yaitu 7-14. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu cara menentukan pH asam dan basa. Yang pertama, asam kuat. Asam kuat merupakan asam yang jika dilarutkan dalam air mudah melepaskan ion H+. Larutan tersebut akan mengalami disosiasi total dalam larutan. Contoh asam kuat yaitu HCl, HNO3, H2SO4, dan HClO4. HClO4. Rumus untuk mencari asam kuat yaitu H+ sama dengan X kali Ma. Keterangannya X sama dengan banyaknya ion H+ yang diikat dan Ma sama dengan molaritas asam. Contoh soal. pH larutan HNO3 0,02 m adalah cara penyelesaiannya yaitu HNO3 adalah asam kuat bervalensi 1 yang mengion menurut persamaan reaksi. HNO3 menjadi H+ plus NO3 min. H+ sama dengan N dikali M. H+ sama dengan 1 dikali 0,02 M sama dengan 2 kali 10 min pangkat 2M. pH larutan HNO3 0,02 M. pH sama dengan min log H+ sama dengan min log 2 kali 10 min kuadrat. pH sama dengan 2 min log 2. Jawaban pada contoh soal tersebut yaitu 2 min log 2. Yang kedua ada asam lemah. Asam lemah yaitu senyawa asam yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi asam lemah merupakan reaksi kesetimbangan. Contohnya HF, CH3COOH, HCN, H2CO3, H3PO4, H2S, dan sebagainya. Rumus pH asam lemah yaitu H+ sama dengan akar Ka kali Ma. H+ sama dengan A kali Ma. A sama dengan akar Ka per Ma. pH sama dengan min log H+. Keterangannya yaitu Ka sama dengan tetapan kesetimbangan asam, A sama dengan derajat ionisasi asam, dan Ma sama dengan molaritas asam. Contoh soalnya yaitu tentukan konsentrasi ion H+ dalam CH3COOH 0,05 m jika derajat ionisasinya 1%. Cara penyelesaiannya yaitu senyawa asam asetat CH3COOH merupakan senyawa asam lemah. CH3COOH menjadi CH3COO- plus H+. Rumus mencari pH asam lemah yaitu H+ sama dengan A kali Ma. H+ sama dengan 1% kali 0,65. H+ sama dengan 0,65. Lanjut, H+ sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 M. pH sama dengan min log H+. pH sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 4. pH sama dengan 4 min log 5. Jadi, jawaban dari soal tersebut yaitu 4 min log 5. Lanjut, yang ketiga ada basa kuat. Basa kuat adalah senyawa basa yang jika dilarutkan dalam air mudah melepaskan ion OH-. Larutan basa ini juga akan mengalami disosiasi total. Contoh basa kuat misalnya kalium hidroksida atau KOH, natrium hidroksida atau sodium hidroksida yang disebut NaOH, dan barium hidroksida atau BaOH2. Rumus untuk mencari basa kuat yaitu OH- sama dengan X kali Mb. Keterangannya X sama dengan banyaknya ion H+ yang diikat, Ma sama dengan molaritas asam. Contoh soal pada basa kuat yaitu berapakah nilai dari 100 ml larutan NaOH 0,02 m. Cara penyelesaiannya yaitu kita memakai rumus OH- sama dengan B kali Mb sama dengan 1 kali 2
kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. POH sama dengan min log OH min. Sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 min log 2. PH sama dengan 14 min POH sama dengan 14 min 2 min log 2 sama dengan 12 plus log 2. Jadi pada soal tersebut yaitu jawabannya 12 plus log 2. Lanjut yang terakhir, ada basa lemah. Basa lemah yaitu senyawa yang ketika di dalam air sulit melepaskan ion H- dan mengalami disosiasi dalam larutan. Contoh basa lemah yaitu natrium bikarbonat atau sodium bikarbonat yang disebut NaHCO3 dan amonium hidroksida yang disebut NH4OH. Rumusnya yaitu OH sama dengan akar KB kali MB. OH sama dengan A kali MB. Keterangannya, KB sama dengan tetapan keseimbangan basa, A sama dengan derajat ionisasi basa, dan MB sama dengan molaritas basa. Maaf, ini tipe ya kawan-kawan. Contoh soal pada basa lemah yaitu suatu larutan basa lemah, MOH mempunyai konsentrasi 0,1 m. Jika tetapan ionisasi KB basa lemah adalah 10 pangkat min 5, pH larutan itu adalah penyelesaiannya yaitu OH min sama dengan akar KB kali MB sama dengan akar 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 6 sama dengan buka kurung 10 pangkat min 6 tutup kurung pangkat setengah sama dengan 10 pangkat min 3, POH-nya yaitu sama dengan 3, pH sama dengan 14 min 3 sama dengan 11. Jadi contoh jawaban pada contoh tersebut jawabannya yaitu 11. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan atau yang saya jelaskan. Terima kasih teman-teman.